Budora Gunawan. Pagi ibu-ibu, shalom. Halo. Halo, selamat pagi Selamat Le. pagi, Le. Ito, selamat pagi Halo, Abuna, Sama Tani. Abuna. Pak Kinanduma, Tani. Halo, Shalom. Ibu Rika, Bu Selamat Ayen. pagi, Bu Doma. Shalom Bapak Ibu penyembah Tuhan yang diberkati, Bapak Ibu worshipers. Mana lama? Halo Abuna. Shalom Abuna. Suara Pak Mardani terdengar lebih dekat dari yang kemarin. Iya. Karena Pak Mardani sedang berada di Pulau Jawa. Ya, kalau kemarin masih di Sumatera. Tapi Bu Nancy Pak Jusman juga sepertinya Dekat. tetap terasa dekat, maksudnya dekat di hati. Di hati. Gimana kabar di Medan Pak Jusman dan Bu Nancy? Puji Tuhan. Abuna baik-baik. Semuanya baik, lancar. Lancar. Iya, lancar semuanya, Pak. Ya, senang sekali. Ya, Pak Mardani juga sekali udah lega karena Evanonya sudah sembuh, jadi beliau-beliau bisa datang ke Pulau Jawa ya, tepatnya di Jakarta ya. Lebih tepatnya lagi di kawasan sekitar Bekasi dan sekitarnya. Ya, selamat pagi untuk semua yang mengasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih. Wah, puji Tuhan. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Yuk, kita bersuka cita hari ini. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan dan kami persembahkan hanya bagi Engkau, Raja kami yang mulia, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kiranya damai sejahtera-Mu ada di dalam hati setiap kami, dan Roh Kudus-Mu akan membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Belas kasih-Mu akan Kau limpahkan kepada kami semua, dan kami akan menerima kuasa, lawatan, dan mujizat yang nyata dalam. Terlebih lagi pada hari ini kami yakin dan percaya, kami yang datang kepadamu dengan letih lesu, beban berat, pergumulan, sakit penyakit, kelemahan, kami akan mendapatkan kesembuhan, mujizat, pemulihan, damai sejahtera, jalan keluar dan sukacita. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya dan mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan yuk untuk Allah kita yang heran, Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau naikkan pujian dulu sebagaimana biasanya. Tetapi ini bukan kebiasaan rutinitas, tapi ini adalah suatu kebiasaan yang didasari oleh rasa cinta, kasih, dan kagum akan Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita sembah Dia, saudara. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya namanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap selamanya. Engkau tetap Allah kami, dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan ya. Tidak ada yang lebih dahsyat selain yang menciptakan alam semesta ini. Saya yakin Bapak Ibu dan juga anak-anak worshipers semuanya setuju ya. Keluarga besar Be Worshipers, kita ini menyembah Allah yang hidup dan heran. Setuju, katakan amin. Amin ya. Nah, kalau kita setuju, berarti kita harus mulai membiasakan untuk fokus memikirkan apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap memuliakan Dia sebagai Allah yang layak untuk dimuliakan dan ditinggikan, saudara. Nah, untuk itu mari sama-sama kita mau lanjutkan hari ini di pembelajaran kita masih seputar satu Tawarikh pasal 23.
Baik saudara, dalam 1 Tawarikh pasal 23 kemarin kita belajar mengenai bagaimana Daud sejak awal ternyata sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi persiapan yang dilakukan oleh Daud itu bukan hanya tentang mempersiapkan fasilitas dan keperluan anak-anak ataupun orang-orang yang dipimpinnya, tetapi juga mempersiapkan segala sesuatunya, kapasitasnya, ya, kemudian pengetahuannya, karakternya. Nah, itu yang harus menjadi fokus dan juga pembelajaran kita semua, saudara. Karena kita harus mulai memikirkan gak hanya untuk hari ini, besok, tapi juga untuk masa depan. Supaya anak-anak terbiasa untuk memikirkan masa depan. Ya, kalau ada kata terbiasa berarti memang harus dilakukan secara terus-menerus dan setiap hari. Membutuhkan termin waktu yang berbeda. Bisa tahunan, bisa belasan tahun, bisa puluhan tahun. Ya, tergantung dari intensitas kita dan konsistensi kita melakukan itu semua. Ya, Bapak Ibu. Jadi di dalam hal ini memikirkan masa depan seperti yang dibahas kemarin itu bukan hanya tentang apa yang bisa dilakukan dan dikerjakan dalam termin waktu jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Nah, di pembelajaran kita berikut ini selanjutnya adalah kita baca di ayat yang berikutnya tentunya. 1 Tawarikh pasal 23, kita buka yuk sama-sama. 1 Tawarikh pasal 23, kemarin kan 1 sampai 2, ya 2 ayat. Nah, sekarang sampai berapa nih Abuna? Kita baca aja dari awal, dari yang pertama ya. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Nah, ini yang akan kita belajar di ayat yang ketiga. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu. Ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Ya, kita baca lagi. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Zetam dan Yoel, 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selomit, Haziel, dan Haran, 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Ziza, Yeus, dan Beria. Itulah anak-anak Simei, 4 orang. Yahat ialah kepala dan Ziza orang kedua. Tetapi Yeus dan Beria tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Lalu kemudian kita lanjutkan lagi pembahasannya dan pembacaannya. Anak-anak Kehat ialah Amran, Yizar, Hebron, dan Uziel, 4 orang. Anak-anak Amran ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang maha kudus. Dia dan keturunannya sampai selama-lamanya untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani dia dan untuk memberi berkat demi namanya sampai selama-lamanya. Sampai di situ dulu. Oke. Kalau kemarin kita diajarkan bahwa dari sejak usia jangan sampai nunggu tua gitu ya. Jadi artinya kalau sudah tua itu sudah ready. Ya, jadi berarti dari sekarang. Nah, sekarang kita diingatkan oleh Roh Kudus bahwa seperti yang sudah dibaca tadi, kita bisa melihat bahwa ternyata orang Lewi mengalami sebuah perkembangan, ya. Apa perkembangannya? Yang dulunya tugasnya hanya membawa tabut perjanjian karena bait Allah itu kan akan dibangun. Nah, begitu sudah dalam perencanaan untuk pembangunan itu, artinya sudah mulai tahap berikutnya nih ceritanya. Mereka sudah mulai bertanggung jawab atas pelayanan di rumah Tuhan. Seperti
menjaga kekudusan, menaikkan pujian seperti yang tadi ya. Dan juga membantu para imam menjadi hakim dan lain sebagainya. Apa maksudnya Abuna? Jadi ini menyadarkan kita bahwa setiap kehidupan manusia kan punya fase. Fase demi fase itu membutuhkan dan menghadirkan sebuah perubahan mekanisme kehidupan yang mengharuskan kita untuk beradaptasi. Jadi dari yang kecil sampai remaja, dewasa, tua, lajang, punya kekasih atau punya pacar, tunangan, menikah, lalu kemudian punya anak dan punya cucu. Semua fase-fase ini pasti akan kita lewati Bapak Ibu. Jadi misalnya karyawan, lalu kemudian naik lagi nanti jabatannya jadi apa, naik lagi jabatannya jadi apa lagi. Ya, dari jemaat nanti naik lagi menjadi apa, jadi apa, jadi apa. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan setiap perubahan itu sebenarnya membutuhkan satu, yaitu fokus. Ini yang Roh Kudus taruh di impresi hati saya, bahwa seberapa besar pun perubahan yang akan kita alami, seberapa banyak tanggung jawab yang harus kita pikul, tetap kita harus mampu untuk memastikan fokus kita tetap terjaga. Ya, fokus tetap terjaga. Katakan sama-sama dengan Abuna, fokus tetap terjaga. Ya, berarti kita bisa pahami di sini, setiap orang-orang Lewi kan biasanya yang bawa hanya sekedar tabut perjanjian atau satu tugas saja yang biasa dilakukan. Ini tiba-tiba langsung dipecah menjadi, ada yang jadi usher, ada yang jadi hakim, ada yang jadi koster ya ibaratnya kalau di gereja, atau misalnya yang biasanya awalnya hanya sekedar pengantaran atau misalnya runners di perusahaan tiba-tiba berubah, ditambah, bukan dirubah ya, ditambah. Nah, biasanya kalau orang ditambah itu suka kehilangan fokus. Tetapi saya yakin kenapa Daud itu berani untuk menambah tanggung jawab, karena dia bisa melihat kapasitas orang-orang ini. Dari mana taunya Abuna? Dia hitung satu persatu. Bayangkan saudara, jumlahnya bukan ratusan, ribuan loh. Jadi membutuhkan waktu yang cukup panjang kayaknya. Memang tidak dijelaskan berapa hari, berapa lama sampai semua itu selesai dihitung. Akan tetapi sebagai pemimpin kita bisa belajar, sekalipun itu banyak, tetap kita harus melihat detail-detail yang kecil. Ibaratnya setelah selesai meeting, sekalipun ada yang bertugas untuk membereskan ruangan kantor atau ruangan meeting, kita sebagai pemimpin, kita diingatkan hari ini nih, detail yang kecil apa? Enggak ada salahnya kok kalau kita mau untuk ngecek kembali, melihat tatanan susunan kursi kembali, lalu ngecek di bawah kolong meja ada apa lagi. Enggak ada salahnya, karena itu justru ada manfaatnya. Satu, selain kita memastikan tidak ada barang yang tertinggal, yang kedua kita tuh sedang menjaga fokus saudara. Jadi kalau misalnya ada hal yang dilakukan, sudah kita instruksikan kepada anak kita, ini kalau kita masuk ke keluarga, tolong tutup pintu, kunci pintu misalnya. Nah, ketika tutup pintu, kunci pintu, kita memastikan kembali bukan berarti kita tidak percaya dengan anak-anak kita. Tetapi di lain sisi kita sedang melatih untuk menjaga fokus. Yaitu apa? Itu pintu harus benar-benar dikunci dan grendelnya itu masuk ke dalam lubangnya. Satu, manfaatnya supaya double check demi keamanan. Yang kedua, juga menjaga fokus. Jadi bukan ditinggalkan gitu loh. Karena ada banyak orang begitu dia sudah naik, lalu yang biasa dia lakukan itu ditinggalkan. Sebagai contoh misalnya, awalnya pelayanan usher, lalu kemudian dari usher jadi singer. Yang biasanya usher, shalom, selamat pagi, apa gitu kalau di gereja, karena mentang-mentang dalam tanda kutip udah jadi singer nih misalnya, mohon maaf nih, udah gak pernah lagi yang namanya shalom sama orang. Karena apa? Udah sibuk langsung harus naik ke mimbar misalnya, harus naik ke panggung, karena kan harus persiapan latihan. Oh baru dipercaya lagi, lebih lagi, udah mulai gak mau lagi melakukan hal yang biasa dilakukan. Dulu ketika jemaat masih mau untuk lap-lap kursi, merapikan meja. Begitu sudah jadi pekerja gereja,
boro-boro mau merapikan gereja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini kita udah kehilangan fokus sebenarnya. Emang apa dampak negatifnya? Bukan dampak negatif sih, tapi kalau kita aja manusia bisa menilai, kayaknya dia nggak bisa dikasih kepercayaan lebih. Karena begitu dikasih kepercayaan lebih, yang satu dia hilangkan. Ya bagaimana dengan, apalagi dengan Tuhan gitu, yang mengasihi kita, Bapa yang sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus kan nggak mau kita sebagai anak-anaknya itu jadi orang yang akhirnya yang satu dikerjain, yang satunya ditinggal gitu. Makanya dikatakan kita nggak bisa mendua hati. Nah tapi bagaimana Abuna? Loh, fokus itu adalah apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dia lakukan itu tetap terjaga. Berarti terjaga itu persentasenya sama. Tapi bukan berarti melakukan lagi dalam konteks atau dalam hal mengganti, lebih mementingkan yang satu daripada mementingkan yang lain. Ketika kita belum punya anak, fokus kita berbeda. Contohnya Abuna lah. Ya kemarin waktu Tuhan izinkan Abuni mengajak Abuna dan anak-anak ya untuk berkunjung ke kerabat ya, untuk memberikan ucapan selamat Lebaran dan menjalin tali silaturahmi gitu. Salah satunya adalah ketika kami datang, ada yang bertanya begini, kenapa nggak main sinetron lagi, nggak main film lagi gitu. Karena fokusnya sudah berbeda gitu. Tetapi bukan berarti ketika ada pekerjaan yang membutuhkan talenta yang masih bisa saya lakukan, saya tidak lakukan. Ketika misalnya masih dibutuhkan untuk main musik, bukan berarti saya nggak main musik. Karena memang kebutuhannya pada saat itu tidak ada pemusik, masa saya diam-diam aja. Sedangkan saya mampu nih untuk main musik. Contohnya kayak gitu. Ya, jadi hari ini Roh Kudus mengingatkan lagi nih, sekalipun liburan, sekalipun lagi off, bukan berarti belajar nggak dilakukan, pekerjaan nggak dicek lagi, terus kemudian serba percaya sama anak buah, ya. Apa fokus kita? Fokus kita sebagai supervisor atau sebagai manager. Kita punya staff, sekalipun lagi liburan, nggak ada salahnya kita ngecek bagaimana pekerjaan kemarin. Ada laporan masuk, kita cek ulang. Tapi yang pasti bukan mengambil jatah atau bagian saat kita sedang bercengkrama dengan keluarga. Gitu. Karena fokusnya sudah pelayanan, sudah barang tentu nggak mungkin syuting dengan kondisi yang sama seperti dulu. Apalagi anak-anak yang harus kami jaga tanpa babysitter. Setiap orang itu punya fokusnya masing-masing. Jadi jangan sampai ketika ditambah atau berganti suasana, yang ini tidak diindahkan lagi, langsung ditinggalkan, jangan. Karena tapi ada yang begini, tapi kadang-kadang suka nggak bisa fokus, Abuna. Itu bukannya bercabang? Enggak bercabang. Contoh ketika misalnya kita lagi kumpul keluarga, paling gampang tuh makan. Bagaimana supaya fokus kita tetap terjaga dalam kekeluargaan, kebersamaan dalam meja makan? Gampang. Yang berpotensi untuk menghilangkan fokus kita singkirkan dulu sama-sama. Berarti terjadi harus apa? Kesepakatan. Harus sepakat kita ini. Dari manusia rohaninya, manusia jasmaninya, dan interaksi sosialnya. Kalau memang ada hal yang bisa membuat kita jadi nggak fokus, kita singkirkan dulu. Fokusnya apa? Kita makan, kita ngobrol, kita menikmati berkat Tuhan, ya, kita menikmati suasana lain sebagainya. Nanti setelah sudah selesai saling mengingatkan. Oh mana tadi? Jangan sampai ada yang ketinggalan. Gitu. Ya. Jadi bukan ini belum selesai, ya udah. Ini memang harus dilatih, saudara. Kayak misalnya di dalam kendaraan, ya kita harus jaga fokus kita. Karena kan orang tua nggak bisa hanya fokus diam gitu aja. Saya terus terang saya merasakan saya butuh anak-anak untuk tolong lihat belakang. Nah, jadi anak-anak pun juga harus dilatih fokusnya ketika dalam mobil. Oke, off dulu. Jangan yang sambil main game
online di mobil, nanti turun nganggur lagi, screen time lagi gitu loh. Jangan kayak gitu. Karena apa? Karena ada orang-orang yang membutuhkan fokus kita. Ada alasan kenapa Tuhan izinkan kita ada di situ. Supaya kita menjaga fokus orang-orang di sekitar kita. Ini contoh praktikalnya ya. Jadi kalau misalnya lagi jalan nih anak-anak, udah fokusnya adalah lihat kanan kiri sambil ngobrol, sambil lihat papa mama. Takutnya mungkin papa lagi bawa mobil ngantuk. Coba bayangkan ketika seorang ayah mengendarai mobil, dia sudah lelah sekali. Lalu kemudian hanya mengandalkan istrinya saja misalnya. Lalu anak-anaknya itu cuma fokusnya bukan di dalam mobil, tapi fokusnya adalah ke sosial media, fokus foto-foto sendiri, atau fokus main game. Begitu ada misalnya mohon izin maaf amit-amit ya, kejadian yang mendadak gitu loh, orang nyebrang kah, atau orang jahat kah di samping mobil, anak-anak yang harusnya bisa membantu jadi nggak bisa membantu. Apa yang terjadi? Chaos pasti. Sang ayah nyalahin suami istri nyalahin suami, orang tua nyalahin anak-anak, anak-anak cuma bisa apa? Luka batin. Merasa apa? Broken home. Padahal sebenarnya masalah-masalah kecil. Lalu ketika lagi liburan, sama sekali nggak pegang buku, sama sekali nggak baca catatan. Nanti begitu ujian nilainya anjlok, anak-anak sakit hati ditegur sama orang tua. Padahal sebenarnya karena tidak menjaga fokus. Kebanyakan beban kerja. Lalu mulai nggak doa. Lalu mulai nggak lagi pelayanan. Berani meninggalkan pelayanan hanya karena apa? Sudah makin banyak pekerjaan. Kenapa? Karena mulai kehilangan fokus. Kalau kita bisa menjaga fokus kita, saya sangat berkeyakinan kita mampu untuk melakukan setiap tanggung jawab dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Amin. Sehingga value yang dihasilkan atau nilai yang dihasilkan adalah value dan nilai yang sesuai dengan kerja keras kita, jerih payah kita. Makanya caranya paling mudah adalah apa? Menjaga fokus kita. Menjaga fokus kita tetap berhubungan dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Dia tetap harus jadi prioritas. Semangat kita apa Bapak Ibu? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya setiap pagi kan? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Wah, percaya deh. Kalau kita tetap jaga ini saudara, Anda akan tetap terjaga fokusnya. Karena saudara, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Manusia butuh tuntunan Roh Kudus. Dan hanya Roh Kudus Tuhan yang sanggup untuk membuat setiap manusia itu mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat. Melakukan sesuatu yang tidak semua manusia bisa lakukan. Nanti dari situ mulai dapat pengetahuan firman Tuhan, terjadilah yang namanya balancing atau keseimbangan. Jadi langkah praktisnya adalah mudah. Tetap prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dan tetap tidak meninggalkan apa yang biasa kita lakukan, bukan berarti mengganti. Tetapi tetap ingat, tidak meninggalkan. Jadi kalau misalnya sekali lagi saya bilang, kalau bos atau atasan mengecek kembali kubikel ruangan atau lain sebagainya, kita tidak perlu jatuh dalam dosa dengan berpikir ini bos saya kayaknya orangnya nggak percayaan. Nggak usah. Bersyukurlah karena Tuhan pakai bos kita untuk menjaga supaya tidak ada barang yang tertinggal. Anak-anak pun nggak usah marah, nggak usah kesel ketika gimana mobil sudah dikunci belum? Sudah Pak. Lalu papanya ngecek lagi ke mobil misalnya atau ke motor, dicek lagi. Masa gitu aja nggak percaya sih? Bukan nggak percaya. Tapi ini cara yang bagus, yaitu tidak meninggalkan fokus yang lama saat diberikan fokus yang baru. Saya yakin dan percaya, sekalipun dalam liburan, anak-anak pasti akan tetap bisa menjadi anak-anak yang diberikan khidmat dan juga menjaga kecerdasan otak mereka. Perjalanan liburan akan tetap terjaga dengan baik karena anak-anak juga ikut
andil, berpartisipasi dalam menjaga keamanan perjalanan. Sehingga tidak hanya fokus ke bagian yang hanya mereka suka. Karena begitu ada kejadian yang gak diinginkan, yang dirugikan siapa? Semuanya. Semuanya dirugikan. Yang diuntungkan siapa? Iblis yang diuntungkan. Sedangkan kita anak-anak Tuhan, bukan anak-anak setan. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita beri tepuk tangan dulu dong. Oh, wajahnya jangan tegang-tegang, santai-santai saja ya. Oke. Makanya Bapak Ibu, saya tutup begini ya. Kalau kita fokusnya kepada Tuhan, nanti itu akan mengalir tuh seperti kita kayak mengharapkan sumber air datang dari bawah, naik ke atas, ngisi toren, dari toren kita buka kerannya, nanti air yang di toren itu akan turun ke bawah. Nanti begitu turun ke bawah, dia akan masuk ke setiap pipa-pipa, saluran-saluran yang di bawah, memenuhi kebutuhan air di hadapannya. Sama Bapak Ibu, dari kita bangun, kita menghadap kepada Tuhan, kita fokus menjaga prioritas kita, mencari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka berkat-berkat itu akan dicurahkan. Dicurahkan ketika apa? Ketika kita memang membutuhkan berkat itu. Dan apa yang kita butuhkan ini sebenarnya Tuhan akan sediakan dan Tuhan alirkan ke bagian-bagian yang memang nanti akan membutuhkan berkat itu sendiri. Mari Bapak Ibu dan juga anak-anak penyembah-penyembah Tuhan, mari kita jaga fokus kita ya. Sekalipun liburan, sekalipun sudah punya anak, sekalipun sudah punya cucu, sekalipun usianya sudah bertambah, sekalipun sudah makin banyak pekerjaan, janganlah menggantikan sesuatu yang tidak perlu harus diganti, kecuali kalau memang Tuhan sendiri yang meminta. Tapi saya sangat yakin kok, Tuhan itu ketika melihat anak-anaknya, dia Bapa yang sangat luar biasa. Ketika diberi kepercayaan lebih, berarti Bapa tahu kita sanggup melakukannya. Yang setuju katakan amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa atas tuntunanmu dan juga nasihatmu. Mulai hari ini kami mau belajar, fokus kami tetap terjaga. Biarlah firman Tuhan yang Tuhan singkapkan akan memberikan kepada kami hikmat dan tuntunan sehingga kami bisa menikmati setiap waktu dan setiap hal dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan setiap keluarga yang sedang dalam liburan, berkatilah setiap keluarga yang sedang dalam perjalanan. Tuhan sembuhkan bagi yang sakit, Tuhan pulihkan bagi yang terluka, Tuhan berikan damai sejahtera bagi yang sedang mengalami kegundahan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi yang sedang membutuhkan jalan keluar. Tuhan akan tolong mereka, beri keamanan dan sukacita Tuhan tetap ada. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hari kedua di mana bangsa ini merayakan sesuatu yang istimewa dari saudara-saudari kami yang merayakan hari raya besar. Tuhan, kiranya kerukunan di antara saudara-saudari sebangsa dan setanah air di negara ini tetap terjaga, mulai dari lingkungan wilayah kami sampai kepada kantor kami, sampai di setiap wilayah yang ada. Karena kami yakin dan percaya Engkau mengasihi dan mencintai bangsa kami Indonesia yang penuh keberagaman. Dan biar dengan keberagaman ini kami justru semakin solid menjadi negara yang kaya akan budaya dan kuat untuk menyongsong dan menghadapi setiap tantangan ke depan. Karena kami juga memiliki Allah yang heran dan besar. Kami juga rindu agar setiap lutut bertelut lidah mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tuhan, berkatilah setiap para pemimpin agama, setiap para gembala-gembala gereja agar tetap menjaga fokus mereka itu sebagai gembala umat untuk melayani setiap domba-dombanya, dan Engkau sebagai kepala atas mereka. Karena tidak ada satu orang pun manusia yang mampu dan sanggup melakukan hanya dengan diri sendiri. Semuanya tetap harus membutuhkan orang-orang yang kompeten. Untuk itu jadikanlah kami semua sebagai orang-orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan apa yang Tuhan butuhkan, sehingga dalam pelayanan pekerjaan kami mampu untuk melakukan dengan sepenuh hati, karena kami mampu untuk memastikan fokus kami tetap terjaga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Bapak Ibu dan juga anak-anak penyembah-penyembah Allah, bukalah tanganmu dan hatimu
Dan percayalah, bukalah hatimu selebar-lebarnya dan terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan yang dilimpahkan kepadamu saat ini. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyingkapkan setiap hal di dalam hidupmu, dan Tuhan akan semakin memberkatimu berlimpah-limpah. Kemanapun engkau pergi, Tuhan akan buat segala perencanaanmu akan berjalan lancar dan berhasil. Dan engkau akan aman diam di dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya sekarang engkau berkenan memberkati kami semua, keluarga besar Be Worshipper ini ya Tuhan. Supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Yang mau belajar memastikan fokus tetap terjaga, sama-sama katakan amin. 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 Tepuk tangan saudara, Bapak Ibu yang terkasih, dan juga anak-anak. Jangan lupa kasih senyumannya yang paling manis, bahagia dan luar biasa, seperti cakrawala di langit yang bersahaja. Lalu lambaikan tangan, katakan shalom. Shalom. Terima kasih Abuna. Terima kasih juga buat Bapak Ibu. Alden, jangan lupa shalom. Juga ada Talia, juga ada sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Abuna Buni. Makasih Abuna. Sama-sama Bu. Terima kasih ya Buna, terima kasih Abuni, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik. Terima kasih juga Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terlambat tadi ya. Iya, nggak masalah ya Bapak Ibu. Ini dia. Lengkap ini kayaknya hari ini ya. Kita semua puji Tuhan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Dan Bu Bimo sudah sampai ya Bu ya? Ya. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, selamat menikmati liburannya. Selamat bersilaturahmi dengan kerabat dan juga rekan-rekan kerja yang merayakan. Tetap jaga fokus Bapak Ibu dan jaga kesehatan dan juga anak-anak. Jangan lupa bantu papa mamanya. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye.